Puji nama Tuhan, shalom untuk semuanya yang hadir Shalom. secara langsung. Shalom. Dan saya menyapa untuk yang hadir melalui live streaming. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan dalam sarapan pagi kita bersama. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan kekuatan dan kesehatan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian kami dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami akan sharing Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk memulaikan sarapan pagi bersama ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau baik Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, ku berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita dengan pujian ini dari awal sama-sama katakan, Bapa Kau sungguh baik. Bapa, Kau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan, di hidupku. Katakan Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
setiamu Tuhan. Besar setiamu. Katakan besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidup Mari kami. angkat suaramu. Besar Sembah Tuhan pada setiamu. pagi hari ini. Yesus, Haleluya. kasih-Mu besar Tuhan. Besar Kasih setiamu. setiamu di hidup kami Tuhan. Haleluya. Jesus, Kau sungguh baik bagi kami. Kau sungguh setia bagi Haleluya. kami Tuhan. Syukur Ini sembah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Ini besar ucapan setiamu syukur Tuhan. kami yang kami naikkan Haleluya. kepadamu Tuhan. Kasih Yesus setiamu. Tuhan, mari angkat suaramu. Kasih setiamu. Nyatakan pujianmu Yesus kepadanya. Besar setiamu Tuhan. Yesus, Glory, Yesus. haleluya. Haleluya. Yesus. Amin, amin. Kami Akan bersyukur syukurku bagimu, Tuhan. sebab Kau baik dalam hidup kami. yang berikan kepada hidup kami Sebab Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Haleluya. Rahmat-Mu tak pernah habis di hidup kami. Amin. Tuhan, Jesus, ini sembah kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Haleluya. nama-Mu Tuhan. Kau Segala satu-satunya yang layak terima kemuliaan sembah bagi-Mu. kami. Kau satu-satunya yang layak Segala dipuji. pujian bagi Yesus Tuhan, Kau baik di hidup kami. Jesus, Amin. haleluya. Kami bermazmur di hadapan-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih Amin, Tuhan. amin, Terima kasih Tuhan. Terimalah sembah kami. Terimalah Tuhan. Amin, Yesus. Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Amin. Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan yang selalu ada di hidup kami Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar. Takkan dipadamkannya.
Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini. Kami ada sebagaimana ada. Kami berkumpul, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan terangi hati kami, urapi setiap kami, sehingga apa yang kami baca kami peroleh sesuatu dari Tuhan. Sehingga kami kembali bertumbuh di dalam Tuhan. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Shalom. Baik, kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke berapa ya? Mulai dari 23 aja, 23 sampai 34 ya. 23 sampai dengan 34 saya akan baca, kita baca bergantian satu persatu. Kisah Para Rasul 16 ayat 23, terus begitu berputar sampai dengan yang 34. Setelah mereka, yaitu Paulus dan Silas, berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24 silakan. Dion. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25 silakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan. Mic-nya dinaikin, sudah? Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin, amin, amin. Ya, kayaknya yang terakhir cocok sekali dengan Thomas ya, menghidangkan makanan, gitu ya. Sedangkan profesi, ya kan. Oke, baik. Kira-kira malam hari ini apa yang teman-teman dapatkan dari pembacaan kita? Yang sudah pasti bicara, oh ada kuasa dalam pujian ini, pasti kan gitu kan. Menggoncangkan apa? Menggoncangkan sendi-sendi penjara. Oh. Ya betul ya. Silakan. Ada yang mau kasih pendapatnya duluan dari pembacaan kita di sepanjang Kisah Para Rasul 16 ini. Tidak apa-apa kalau memang mulai dari atas, saya cuma penekanan ada mulai dari ayat 23. Tapi kalau mau dari ayat 19 boleh. Saya tahu ada yang penasaran ini siapa nih perempuan ini nih kan begitu ya.
Ya, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat. Wah. Silakan. Siapa? Dion, Haride, Kel, Thomas, Tita, Adelsa. Silakan sampaikan pendapat Anda dan saya akan hakimi. Oh enggak ya. Bukan. Silakan. Kira-kira apa yang ini ya, apa yang menarik? Kalau kita buka ChatGPT pasti jawaban kita semua akan sama. Jadi mulailah dengan berpikir menggali apa yang kira-kira ini, apa yang kira-kira Tuhan mau sampaikan kita. Saya Kak. Oke, silakan. Saya Mas menangkap Tom. sesuatu dari di ayat yang ke-28. Oke, 28. Apa Tetapi itu? Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Oke. Terkadang begini, dalam kehidupan kita itu kita diberikan sesuatu kesempatan, tetapi bisa merugikan orang lain. Oke. Ya, tapi we have to make a choice. Jadi Oke. tidak selalu bahwa kesempatan itu kita harus ambil, tapi kita harus memikirkan juga orang lain. Apakah kita bisa membahayakan orang lain atau justru kita bisa membuat orang lain itu justru tadi bahwa ketika Paulus melakukan hal itu dia tidak pergi, justru ada keselamatan yang terjadi di sini. Seisi rumah itu bisa selamat karena apa yang dilakukan oleh Paulus dan rekan-rekannya. Begitu saja, Kak. Luar biasa. Apalagi kira-kira, tapi lalu kenapa Tuhan kalau begitu menggoyangkan penjara sehingga terbuka? Kalau memang tujuannya, tujuan daripada Tuhan menggoyangkan membuka sendi-sendi penjara itu, saya percaya bahwa itu menyatakan bahwa Paulus dan rekan-rekannya itu tidak sendiri. Tuhan tidak pernah tinggalkan sekalipun dalam keadaan seperti itu. Mungkin mereka di saat itu dikurung, artinya Tuhan tuh masih bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan memberikan menunjukkan kuasanya dalam kehidupan Paulus dan rekan-rekannya, bahkan memperlihatkan kepada para penjaga tahanan ini bahwa ada kuasa yang menaungi daripada Paulus dan rekan-rekannya. Jadi sehingga mungkin daripada itu memperkuat juga bahwa wow, ternyata yang menyertai Paulus ini luar biasa. Akhirnya dari situ mereka bisa percaya. Oke. Menarik juga ini. Semuanya ini bahan, ya semua yang ada di Saraba adalah bahan khotbah untuk hari Minggu. Nah, menarik sebenarnya cerita ini tuh banyak pendeta yang belum eksplorasi. Mereka hanya berbicara mengenai pujian dan penyembahan. Padahal ini lebih daripada itu. Kenapa saya mau katakan begitu? Yang pertama, ini tuh lebih banyak sebenarnya berbicara tentang bukan keputusan yang benar saja, tapi keputusan yang tepat. Karena benar dan tepat itu mungkin kita kasih definisi baru ya. Benar dan tepat itu bisa saja itu berbeda. Kalau Paulus sekedar benar, bisa lari nggak? Lari aja. Tapi yang dilakukan Paulus, keputusannya untuk stay, itu benar, itu tepat. Tapi saya mau validasi malam hari ini. Tahukah kita bahwa setiap kali ada mujizat, engkau ditolong Tuhan, itu selalu ada maksud Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Serius. Talentamu, bakatmu, mujizat yang kau terima, bekerja yang kau terima, semuanya itu selalu ada maksud Tuhan untuk jiwa-jiwa. Apa yang kita baca malam hari ini, kan tadi saya tanya, kenapa sih Tuhan kasih gempa? Kenapa Tuhan kasih gempa? Tuhan mau tunjukkan mujizat. Kan begitu toh? Tuhan mau tunjukkan mujizat. Tapi lebih daripada itu sih sebenarnya sih. Tuhan sedang mau menyelamatkan jiwa-jiwa melalui mujizat. Saya mau kasih tahu, mujizat itu tidak selalu untuk diri kita. Nah, kita selalu berpikir mujizat itu selalu untuk diri kita, untuk kepentingan kita. Salah. Mujizat tidak pernah dimaksudkan untuk kita. Mujizat itu selalu tujuannya adalah jiwa-jiwa. Percaya sama saya. Mujizat itu selalu tujuannya untuk jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa. Karena begini, banyak orang pernah nggak, atau kita ada yang di sini ya, waktu kita pertumbuhan imannya masih kecil, pernah nggak berpikir bahwa kalau kamu kemana-mana ada mujizat, kamu berpikir bahwa kamu disertai Tuhan, itu validasi namanya. Padahal sebenarnya bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya itu selalu berbicara tentang jiwa-jiwa. Cuman kita itu kadang kepedean.
Betul tidak? Validasi. Gua ini orang diurapi Tuhan, bro. Gua ini orang yang disukai sama Tuhan. Tuhan berkenan kepada saya. Makanya sejalan-jalan kemana-mana, saya baru main keyboard, saya baru angkat pujian. Oh, orang sudah rebah apa semua. Nah, kita berpikir hal-hal yang begitu, yang supranatural, bahkan berkat yang kita terima, kita selalu berpikir bahwa itu validasi kita disertai Tuhan. Ya enggak? Makanya lihat kalau ada orang kesaksian, dan orang yang model tipe begini, dia akan lebih banyak kesaksiannya mengenai apa yang dia lakukan untuk dapat mujizat itu. Coba aja lihat. That's why saya itu tidak jarang, bukan apa ya, saya memberikan ruangan itu cukup di komsel kecil saja. Tapi tidak pernah di panggung gereja. Kalaupun ada mungkin ya event khusus, misalkan akhir tahun. Tapi kebanyakan kita seperti itu. Akhirnya kita yang kadang-kadang kita kadang-kadang kalau kita di posisi yang kesaksian, terima mujizat, ya, kita itu akan berbicara seolah-olah Tuhan itu senang dengan saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kabulkan. Apa? Penekanannya saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kabulkan. Seolah-olah dia itu validasi bahwa kamu ini disertai Tuhan, doanya pasti dikabulkan Tuhan dan lain-lain. Kita selalu berpikir itu. Padahal sebenarnya mujizat, berkat semuanya itu selalu ada sesuatu yang Tuhan mau kasih. Selalu ada tujuan Tuhan dan itu selalu berkaitan dengan kerajaan Allah. Dan kalau ngomong kerajaan Allah itu berkaitan dengan jiwa-jiwa. Nah, permasalahannya seringkali kita tidak peka di bagian situ. Ya, seringkali kita tidak peka di bagian itu. Paulus sama Silas peka. Waktu dia terima mujizat, terguncang saat dia tahu mau Tuhan itu apa. Kalau orang yang gak tahu mau Tuhan, dia akan keluar, betul tidak? Loh, kadangkala memang Tuhan bukakan kita pintu untuk kita keluar. Tapi kadangkala Tuhan bukakan kita pintu untuk kita stay di situ. Kapan Tuhan bukakan pintu dan harus keluar? Petrus pernah diturunkan dari dinding ini kota. Dia lari dari penjara juga. Ada malaikat yang bukakan dia. Tuhan kadang bukakan pintu itu. Tapi kadang Tuhan bukakan pintu bukan untuk kita bergerak. Tapi untuk kita tinggal di sana, kita beritakan Injil. Nah, untuk sampai di titik itu saya mau kasih tahu itu butuh tingkat kepekaan yang sangat tinggi. Tahu caranya gimana? Tahu bagaimana caranya bisa lakukan itu? Satu saya kasih tahu caranya. Kalau kamu punya kasih yang mirip dengan Yesus punya, kamu akan melakukan persis apa yang dilakukan oleh Paulus. Karena kenapa? Gini ya, logikanya begini. Kan ini kepala penjara mau bunuh diri. Dua pilihannya, gua lari, dia mati. Gua stay, selamatkan dia, saya yang mati. Betul tidak? Iya kan? Pilihannya kan Paulus sama Silas itu. Kalau saya pergi, kepala penjara mati. Kebalikannya, kalau saya tinggal demi kepala penjara ini, maka saya yang mati. Nah, di mana-mana kalau ada namanya kualitas substitusi, artinya kita bersedia menggantikan orang untuk berkorban kepada kita. Itu Christ likeness, tahu nggak apa? Keserupaan dengan Kristus. Orang yang mau berkorban mirip Paulus ini, orang yang mirip dengan Kristus. Dan kalau kita ada Paulus dan Silas di tempat ini, kita tanya, why you do that? Pasti jawabannya bilang, karena saya kasih dia. Hanya orang yang punya kasih mirip dengan Yesus. Yesus kan begitu toh. Dia gak mau kita semua ini menderita, benar gak? Dia gak mau kita ini masuk neraka. Makanya dia mau korbankan dirinya. Kualitas yang sama itu ada sama Paulus dan Silas. Betul apa betul? Iya. Nah, tidak mungkin dia punya itu kalau dia tidak punya kasih yang mirip dari Yesus. Dan orang yang punya mirip kasih seperti ini, itu orang yang sudah pernah merasakan kasih yang sama. Makanya dia merasa, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Makanya dia gak segan. Paulus sama Silas gak segan kasih hidupnya buat orang lain. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya juga sudah punya milik Kristus. Ini menarik sekali serius. Orang gak pernah berpikir bahwa apa yang ditunjukkan sama Silas dan Paulus waktu dia gak lari dari penjara, itu Christ-likeness. Itu keserupaan dengan Kristus yang luar biasa.
Dan tebak berita baiknya. Setiap kali kamu mau berkorban karena kasih, ya, yang Tuhan kasih itu jiwa-jiwa. Yang kedua, dia juga kasih keselamatan. Bukan cuma keselamatan nanti di akhir. Kalau kita baca ayat selanjutnya, nanti baca di bawah-bawah ya. Dilepaskan gak Paulus sama Silas? Dilepaskan. Bahkan dibasuh bilur-bilurnya. Bahkan dicatat bahwa orang ini tuh warga negara. Orang jadi takut sama mereka. Karena kenapa? Oh ternyata warga negara Roma ini 2 orang. Bukan hanya itu, pasti juga mereka dengar. Semalam itu gempa bumi ada. Dan mereka tidak lari. Tahu kan? Ya. Tahu gak artinya apa juga? Selain karena Paulus punya itu. Paulus sama Silas punya yang namanya integritas. Sesuatu yang orang tidak miliki. Tapi integritas ini didasari sama kasih. Nah, saya mau kasih tahu kita semua. Kadang mungkin kita diperhadapkan hal seperti itu. Pernah gak sih well ini diperhadapkan sama teman-teman ganti Kak Dule? Enggak. -2 hari H, -1. Ganti Kak Dule. Kita belum belajar lagunya. Weh, kalau saya enggak belajar lagunya ini, nah lihat Ki Kaisar, pasti saya nebarai. Nah, apa kita pilih? Atau mungkin kita bicara begini deh, enggak usah jauh-jauh deh. Kita kerja di capek. Ada teman kita minta ganti. Kita punya keserupaan gak sih sama kayak Kristus? Sama seperti Paulus dan Silas. Kita berani korbankan diri kita untuk orang lain. Dan saya mau kasih tahu, pada saat itu terjadi, kalau kita semakin serupa dengan Kristus, makanya saya begini ya, sebenarnya memenangkan jiwa itu bukan perkara kamu memberitakan Injil dengan mulut-mulutmu saja, tapi bagaimana kamu betul-betul memperlihatkan kasih Kristus dalam hidup kita, itu baru kita efektif sekali memberitakan Injil. Seperti yang Paulus dan Silas lakukan. Begitu dia betul-betul dia perlihatkan bahwa hidupnya punya kasih yang kayak Kristus. Bukan satu jiwa loh diselamatkan. Satu keluarga. Ya kan? Nah cuma memang kadang-kadang kita itu sering lupa diri. Kita dikasih berkat, dikasih mujizat. Tapi kita bicara itu semua punya saya. Kan gampang toh. Kenapa kapan kita punya itu semua punya saya? Saat kita memvalidasi mujizat itu terjadi karena saya. Mujizat itu terjadi karena kekudusan saya. Mujizat itu serius loh. Banyak orang berpikir bahwa mujizat itu mungkin dari sebagian kita pagi hari ini berpikir begitu juga. Mujizat itu terjadi karena saya kudus. Oh salah. Ada sebuah cerita ya. Sebuah penginjil besar namanya siapa saya lupa namanya deh. Ini di Amerika. Dia bikin KKR di pinggir jalan kayak begini sama di depan. Ada seseorang yang lagi merokok. Dia di kursi roda. Merokok nih. Terus dia ejekin di luar. Apaan itu? KKR apa itu? Dia enggak mau masuk, malas. Dia ejek-ejekin malah orang itu KKR. Ambil merokok. Dia lama di situ. Wah, pokoknya ngobrol-ngobrol sama orang sekeliling aja. Tiba-tiba ini pendeta di dalam dia ngomong gini. Dia cuma ngomong gini. Engkau malam hari ini akan disembuhkan. Engkau yang letih lesu berbuan berat, terus dia ngomong gini. Engkau yang saat ini ada di kursi rodamu. Engkau boleh bangkit berdiri. Di dalam nama Yesus. Saat ini juga engkau sembuh. Dia dengar itu. Dia cuma ngomong gini, karena gak mungkin sih. Kan kakinya tumpuh. Dia berdiri. Dia coba saja. Padahal dia cuma mau ngetes-ngetes saja. Dia begitu. Dia bisa jalan. Dan dia berdiri. Sambil merokok tuh. Nah kita kalau berpikir begitu. Apakah karena kekudusan kita mujizat terjadi? No. Mujizat berkatmu itu selalu untuk kepentingan jiwa-jiwa. Makanya kalau kita punya bakat, talenta, berkat. Tapi kita tidak pernah memikirkan jiwa-jiwa itu, pelayanan kita tidak akan pernah berbuah. Nah, kebanyakan kita seperti itu. Kita dapat berkat sedikit, lupa. Sebenarnya simpel kok. Tuhan sudah kasih. Kalau kau dapat berkat finansial, ada yang namanya persepuluhan. Berikan persepuluhan kalau memang itu Tuhan suruh kasih. Kasih. Serius, itu sebenarnya kita sedang menabur untuk jiwa-jiwa. Cuman kadang kita gitu, perdebatan teologi kita pakai. Wah perpuluhan itu enggak berlaku, apa enggak berlaku. Saya juga kan butuh. Saya enggak pernah diajarkan, enggak apa-apa gitu. Oh no.
Mari coba kita, itu bukan cuma sekedar perintah. Kalau menurut saya, semua berkat yang kita punya, selalu ada kepentingan Tuhan di dalamnya untuk jiwa-jiwa. Anda dikasih pekerjaan, kita dikasih pekerjaan, kita pimpin WL. Semuanya itu ada kepentingan Tuhan untuk jiwa-jiwa. Gak pernah untuk dirimu sendiri. Gitu. Serius. Gereja kita mulai bulan ini kita akan support. Ada dana misi kita. Karena dana misi kita belum pernah keluarkan, tapi saya pengen keluarkan secara rutin. Mungkin pernah ingat ada Bapak Pendeta Edi, Ketua BPD Sulselbar, yang datang ke sini 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Cairin jadi WL-nya kalau tidak salah. Saya sampaikan sama dia, saya punya dana misi yang nganggur. Duit kita tidak banyak, saya bilang, duit saya tidak banyak. Cuma saya pengen gereja itu sehat. Gereja itu sehat kalau punya operasional, misi dan diakonia. Saya bilang sama Pak Pendeta, adakah? Karena kan Sulselbar itu kan masih bertumbuh kan, terus daerahnya kan remote. Yang Mamasa, Polewali apa semua kan daerah-daerah remote. Beda kalau Palopo sudah kota terbesar kedua di Sulawesi Selatan setelah Makassar kan begitu. Saya pernah ngomong begini, ada enggak hamba Tuhan yang butuh kita support? Kita enggak support banyak. Cuma 300.000 per bulan. Saya mau selama setahun ke depan. Nanti setahun ke depan kita evaluasi lagi kan begitu toh. Kalau Tuhan berkati kita lebih, enggak apa-apa kita tingkatkan. Tapi kalau tidak ya kan dievaluasi lagi. Saya bilang begitu, dia bilang ya sanggup. Akhirnya sejak saat itu kita selalu berikan. Kita enggak lihat gereja kita sudah miliaran anunya, kita enggak perlu lihat itu. Di dalam setiap berkat Tuhan yang kita terima, entah itu mujizat, keuangan, bakat, talenta, selalu ada kepentingan untuk jiwa-jiwa. Makanya Tuhan marah. Kalau bakat talentamu kamu tidak kembangkan. Kenapa? Karena ini kepentingan jiwa-jiwa bro. Sis, kepentingan untuk jiwa-jiwa ini. Makanya kalau kita lihat kan, yang nyimpen satu itu, kan gak nyolong sebenarnya dia. Nyolong gak itu nyimpen satu? Enggak. Korupsi enggak? Enggak juga. Orang dia nyimpen satu tetap satu kok. Enggak korupsi loh. Betul tidak? Tapi kenapa Tuhannya bisa marah bilang kau jahat? Kenapa? Karena Tuhan tahu di dalam satu itu ada kepentingan untuk jiwa-jiwa. Dan orang yang tidak pernah mau kembangkan itu, Tuhan marah. Orang yang tidak pernah ingat bahwa kamu yang saya kasih berkat, kamu yang saya kasih kemampuan, apa semua itu kepentingan untuk jiwa-jiwa bro. Tuhan itu marah banget itu. Sama seperti ginilah. Kalau Dion ya titip sesuatu sama Ekel, tolong nanti kasih penjual yang di depan sana ya. Ini titipan saya. Tapi ternyata gak dikasih titipannya. Dimakan sendiri sama Ekel atau disimpan sendiri. Marah gak Dion? Marah. Kenapa? Karena ada titipan di situ yang buat orang lain. Gitu loh. Nah bagaimana caranya supaya kita peka itu tadi? Christ likeness. Gimana cara kita supaya peka? Kita harus semakin serupa dengan Kristus. Baru kita bisa peka dengan itu. Baru kita tidak akan lagi gini kalau mau kasih perpuluhan itu. Baru kita tidak pikir ini benar tidak ya secara teologi ya. Soalnya kan saya juga kurang. Saya juga begini, saya juga begini, saya juga begini. Kan begitu toh. Boleh tanya sama Mamanya Dep. Dari gaji pertama saya yang keluar di dalam rekening saya. Itu selalu perpuluhan dulu yang saya keluarkan. Kan tunjangan saya kan datangnya di atas tanggal 1. Tanggal 1 masuk waktu gaji, maka perpuluhan dulu yang saya akan keluarkan. Sudah, saya tidak pusing. Karena saya tahu, sepanjang gereja kita ini di sini, terus ada semangat untuk kita kasih ke gereja lain. Itu kan gereja lain yang kita kasih, dana misi yang di daerah. Saya bilang, ini dana silakan 300.000, mau dipakai buat pakai sama pendetanya buat menghidupi keluarganya, gak apa-apa. Mau dipakai buat operasional gereja juga gak apa-apa, terserah. Kita akan support terus. Sudah, beres sampai di situ urusan saya. Gitu. Nah ini penting buat kita. Dari cerita ini tuh, waduh. Saya waktu baca cerita ini, kok Tuhan tunjukkan banyak hal loh cerita ini. Gitu. Ya. Oke, siapa lagi silakan. Nah itu ya, dalam ya, Thomas ya. Lebih dari yang kau pikirkan sebenarnya cerita ini. Lebih dari yang cuma sekedar ini, tapi keputusanmu harus tepat. Bagaimana cara keputusanmu tepat? Semakin kamu serupa dengan Kristus, semakin kasih Kristus itu ada. Keputusanmu bukan hanya benar, tapi tepat. Dan selalu ingat itu tadi. Di dalam semua yang Tuhan berikan,
Selalu Tuhan berikan itu untuk kepentingan jiwa-jiwa. Nah, silakan untuk memenangkan jiwa. Elsa silakan. Ya. Mungkin saya Kak. Nah, Tadi pembacaan kita di Kisah Para Rasul dari ayat 23. Tapi yang dibagikan itu dari ayat 19. Jadi ya, boleh. Saya tadi baca di rumah dari ayat 19. Mungkin saya membagikan sedikit ringkasan dari cerita perikop ini. Pengantar dulu, Dik. Ya. Di situ di mana Paulus dan Silas ini dipenjara karena mengusir roh jahat dari seorang perempuan peramal yang menyebabkan majikannya kehilangan sumber penghasilan. Kemudian mereka dicambuk dan dilempar ke dalam penjara. Terus kaki mereka itu dipasung. Nah, tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah dan para tahanan lain mendengarkan. Kemudian di dalam cerita ini saya juga baca terjadi gempa bumi yang dahsyat seperti yang kita bahas tadi. Kemudian pintu-pintu penjara itu terbuka dan belenggu semua orang terlepas. Kemudian kepala penjara ini hendak bunuh diri karena mengira semua tahanan ingin melarikan diri. Tapi Paulus mencegahnya. Kemudian sang kepala penjara bertanya, apa yang harus saya perbuat? Terus Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kemudian ia dan seluruh keluarganya dibaptis dan pada malam itu juga. Mungkin untuk perikop ini yang saya highlight itu dan saya memberi judul mungkin Tuhan bekerja bahkan dalam penderitaan. Paulus dan Silas ini meskipun mereka ini tidak diperlakukan tidak adil dalam dan di penjara, mereka ini tetap memuji Tuhan dan berdoa. Nah, ini menunjukkan bahwa iman kita itu terkhusus dari cerita ini, iman yang sejati dari Paulus dan Silas ini itu tidak tergantung pada keadaan mereka yang mereka alami, tetapi itu tetap bersinar di tengah penderitaan mereka. Nah, untuk seperti yang Kak Esra bilang bahwa doa dan pujian itu bisa membuka pintu mujizat, saya setuju, di mana doa dan pujian yang dinaikkan Paulus dan Silas ini bahkan sampai mengguncang dunia atau terjadi gempa bumi dan membuka pintu-pintu penjara. Nah, apa artinya? Yang saya pelajari itu doa ini bukan hanya sarana, media, alat kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan, tetapi ternyata doa ini juga alat dan sarana rohani yang kuat untuk mengubah keadaan. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa ya. Pertanyaan saya, kenapa kita tidak pernah gempa di sini? Kan kita pujian juga toh, doa lagi. Betul tidak? Kenapa kita nggak pernah gempa di sini? Kalau gempa nanti, kan kita lantai 2 di. Kalau di sana kan ini ya. Ini menarik sebenarnya. Menariknya begini ya. Dari rangkaian cerita ini, seperti yang saya bilang kan dia ceritakan dari awal. Ada 2 kondisi yang dialami sama Paulus dan Silas. Kondisi pertama, penderitaan. Kondisi kedua, kondisi berkat. Tapi uniknya 2 orang ini, dia ya, cek. Ya, unik ya. Siapa? Paulus ini. Dia ngalamin 2 hal yang bertolak belakang. Yang satunya diberi mujizat, yang satunya menderita. Coba berpikir enggak? Pernah berpikir gini enggak? Waktu dia dipukuli, kenapa tidak mujizat yang terjadi di situ? Kan dibasuh tuh bilur-bilurnya toh. Ya kan? Nanti di dalam penjara dia baru ada mujizat. Apakah karena pujian dan penyembahan? Enggak juga. Bukan karena itu. Tapi
saya tidak mau bahas itu ya. Cuman saya melihatnya begini. Kenapa responnya Paulus dan Silas itu selalu tepat ya? Di saat dia menderita, tidak mengeluh tuh. Betul tidak? Waktu dia dalam keadaan seperti itu, mengeluh nggak dia? Enggak. Dia dipukuli. Tahu nggak artinya penjara di bagian tengah? Itu artinya di dalam. Penjara yang high security maksimum. Kata tengah itu sebenarnya dalam arti hurufiahnya itu dalam. Jadi penjara yang paling di dalam. Ya. Kalau kamu habis dipukulin sama bapakmu, terus merah-merah ini pantat. Kamu muji Tuhan atau nangis, mama sakit mak. Kau pilih, kau nangis atau memuji Tuhan? Kebanyakan dari kita merintih. Betul tidak? Tahan sakitan. Nah uniknya, ini Paulus sama Silas dipukulin. Kan dipukulin didera kan, didera. Makanya tadi dibasuh bilurnya. Tahu bilur itu kan? Sampai berdarah. Tapi dia pilih menyanyi. Tahu enggak sebenarnya begini ya. Antara kenyataanmu sama harapanmu. Harapan Paulus kan enggak didera. Tapi kenyataannya dia didera. Di antara dua ini ada satu ruang yang namanya keputusan. Saya ulangi lagi. Antara fakta yang terjadi, antara keadaanmu dengan apa yang kamu harapkan, itu selalu ada ruang yang namanya keputusan. Tahu artinya? Memuji Tuhan, mau sedih, mau senang, itu keputusan. Selalu ada ruang di situ. Hanya sayangnya, di antara ruang ini, kita selalu memilih ikut ke keadaan. Betul tidak? Betul tidak? Sayangnya di antara dua itu kenyataan itu, kita selalu mau ngikutin keadaan. Nah pertanyaan saya begini, menurut Elsa, kenapa Paulus dan Silas bisa begitu kuat? Tidak mengikuti keadaannya, kan tadi Elsa bilang mereka punya iman, tidak tergantung pada keadaan, betul ya? Iya toh? Kenapa mereka bisa sekuat itu? Kenapa mereka berani mengambil keputusan, saya gak mau merintih. Nah, kalau kita kan dijahatin orang, zaman sekarang kalau kita dijahatin orang itu kita gak pakai mulut buat protes. Kita pakai apa? Jari. Tulis status. Betul apa betul ini? Iya kan? Kalau dijahatin orang saat ini zaman sekarang, itu kita gak merepet kemana-mana, tapi jarinya main. Kalau gak di status WA, status IG, TikTok, betul tidak? Halo? Hah? Enggak sih? Nah kenapa kita selalu mengikuti, kenapa di ruang yang di tengah ini, kita pengen selalu ngikutin keadaan. Dan kenapa pertanyaan kita sekarang gini, kenapa Paulus sama Silas di dalam ruang keputusannya ini, dia tidak ngikutin keadaan. Kenapa dia mengambil keputusan untuk memuji Tuhan? Ini pendalaman penggalian kita, silakan deh Ari. Saya kayak dosen gitu ya, karena antara apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah teori dan praktek tidak sama. Betul tidak? Nah kenapa kayak begitu juga kita dalam kehidupan kita? Kenapa kita selalu banyak ngikutin keadaan kita, tapi kita nggak pernah ngikutin kebenaran? Pondok siapa ini? Nah kira-kira ada yang tahu? Silakan Elsa. Elsa kan tadi menjawab ya, jadi harusnya. Halo? Silakan. Kenapa kira-kira? Kan kita cuma, karena gini, supaya kita tahu, supaya kalau kita mau kita serupa dengan Kristus, misalnya, supaya kita tahu kenapa sih Paulus bisa semakin serupa dengan Kristus, sehingga dia bisa mengambil keputusan tepat. Apa? Ini yang kita harus tahu, yang kita gali. Silakan Thomas. Ya, karena kenapa sampai Paulus itu lebih memilih tidak mengikuti keadaan, karena yang pertama mungkin karena Paulus itu mungkin karena dia punya gaya hidup itu memang dia dekat dengan Tuhan,
Jadi dia tahu bahwa ketika dia sekalipun dia di dalam masa kesesakan, penderitaan, dia tahu yang sanggup menolong dia itu cuma Yesus. Dan ketika dia mengambil keputusan untuk ketika dia diperhadapkan dengan pilihan dalam kehidupannya, dia akan memilih keputusan untuk tetap memuji Tuhan karena yang sanggup menolong dia hanya Yesus dengan keadaan yang pada saat itu bahwa keadaan tidak memungkinkan, memang tidak ada pertolongan yang lain selain dari saya Yesus. patahkan argumenmu ya. Kenapa waktu dipukul saat didera dia nggak berpikir ini? Kenapa misalkan gini ya? Kan dia juga dipukul didera nih. Yeah. Mujizatnya juga kan terjadi di terakhir. Iya kan? Nah, kenapa dia kemudian bisa seperti mengambil keputusan dengan tepat semuanya? Ya, karena itu tadi karena Paulus kan dekat dengan Tuhan, Kak. Jadi ketika kita akrab dengan contoh ya, saya ini akrab dengan Kiel. Jadi otomatis saya itu tahu, oh ini nih Kiel seperti ini. Jadi karena Paulus dekat dengan Tuhan, dia akan tahu bahwa dia akan ditolong Tuhan, dia akan menunggu waktunya Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan pasti tolong dia. Jadi faktor orang dekat lah ya, orang dalam karena kedekatan dia dengan Tuhan. Kedekatannya semakin dekat semakin tahu ya. Jadi misalkan kita nih, saya sama Thomas nih berteman baik, pasti Thomas sudah tahu. Nah kalau kayak Esra ini pasti dia bikin acara harus bikin nasi goreng babi sama sate babi. Ya gitu toh. Ya. Dan juga begini, Kak. Pasti kan Paulus pun juga pasti mengalami bukan cuma satu kali pada saat itu penderitaan seperti itu. Sudah berulang kali dan dia tahu bahwa selalu ada pertolongan Tuhan di masa yang tepat. Tapi pernah loh Paulus sudah ditolong Tuhan. Artinya bukan waktunya Tuhan. Hah? Oh, dia tidak sampai dia mati pun tidak pernah ditolong Tuhan. Yeah. Dia pernah berseru 3 kali, cabut duri dalam dagingku. Tuhan ngomong, cukuplah kasih karunia aku karena dalam kelemahanlah kamu kuat. Kan ditolong Tuhan itu. Dia kan punya sesuatu duri dalam daging tuh. Dia sudah berseru sama Tuhan 3 kali supaya itu diangkat, tapi Tuhan ngomong enggak. Dan Paulus pernah mengalami kapal karam 3 kali. Tidak ditolong Tuhan itu. Mungkin tambahan sedikit mungkin kan Kak Thomas bilang gaya hidup Paulus, kemudian hubungan yang intim. Kalau saya secara rohani mungkin pada saat itu Paulus dan Silas ini lagi dipenuhi dengan Roh Kudus. Kan tadi Kak Thomas bilang ada kata akrab. Nah, karena hubungan yang intim dan gaya hidup mereka itu selalu menunjukkan kasih Kristus. Hidup jadi yang dipenuhi Roh Kudus itu kayak apa? Itu berbahasa roh? Tidak. Apa? Apa coba? Ayo. Kalau hidup dipenuhi Roh Kudus itu Kak pasti tentunya yang pertama berhikmat ya dari hati kita dan tidak selalu ikut kata hati kita. Pasti Tuhan akan tuntun kita dan pastinya Tuhan memberikan rancangan yang terbaik. Kalau misalnya dari diri kita pasti secara daging tidak bisa Kak, itu sih. Apa kau bilang? Loh, apa orang ciri-cirinya dipenuhi Roh Kudus kalau begitu? Dan dari mana tahu? Dari pembacaan kita, dari mana kita tahu Paulus itu menurut Elsa, dari mana kita tahu Paulus dipenuhi Roh Kudus? Kalau saya Kak yang di ayat 31. Apa? Yang jawab mereka berarti Paulus dan Silas. Dia langsung tidak ada kata lain, dia langsung suruh percaya. Itu mungkin. Tapi kan ada secara Tuhan. Implisit. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Itu mungkin salah satu contoh dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin itu dari saya Kak. Hari deh, apa sih ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu? Dion, ada enggak implikasi? Bukan kepenuhan ya, tapi orang dipenuhi Roh Kudus. Gitu. Saya mau kita kembali ke teks, kita kembali ke teks. Ya, kalau kita melayang dalam arti kita interpretasi bisa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti tahu maksud Tuhan karena yang mengetahui hati Tuhan adalah Roh Kudus. Makanya keputusannya Paulus bukan benar tapi tepat. Itu adalah
bukti dia dipenuhi Roh Kudus. Saya mau bawa kita begini. Coba kita berpikir ya, saya pernah ajarin. Cara kita mengambil keputusan dipengaruhi oleh apa? Apa? Saya pernah ngomong, cerita. Bagaimana kita menentukan keputusan-keputusan kita, mana prioritas, mana tidak, apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh apa? Lima huruf. Depannya N, terakhirnya I. Keputusanmu pada saat kamu mau datang ke sini hari ditentukan oleh apa? Kenapa kamu prioritaskan datang ke sini ketimbang kamu misalkan nongkrong sama temanmu? Depannya N ya Kak ya? Belakangnya I. Naluri Kak? 6 huruf itu, hitung dulu makanya. Apa? Atau waktu kita begini, waktu kita punya jadwal, itu tabrakan dengan kegiatan kita. Saya ini jadwalku dengan kantor tabrakan, tapi saya memilih pelayanan. Apa yang mempengaruhi saya memilih pelayanan? Keputusan itu lahir dari mana? Saya sering ngomong loh. Apa Hakia? Yang kameramen tahu enggak? Apa yang mempengaruhi keputusanmu apa? Nurani kali. Hah? Nurani. Nurani itu berapa huruf? Apa? Saya sering ngomong loh. Iya, nilai. Iya enggak? Saya selalu bilang keputusanmu itu berdasarkan apa nilai yang kau pegang. Sekarang saya tanya lagi. Nilai itu asalnya dari mana? Kamu punya nilai itu lahirnya dari mana? Ingat, keputusan tadi, cara kamu ngambil keputusan itu dipengaruhi oleh nilai. Nilai itu cara pandangmu. Ya, semua prioritasmu itu akan ditentukan sama nilai. Nah sekarang nilaimu ini lahirnya dari mana? Apa? Depannya I, terakhirnya S. Apa? ISIS. Ini selalu saya katakan. Apa? Saya pernah bilang gini nah, kenapa gereja kita sangat mengedepankan pujian penyembahan? Kenapa? Nilai itu kan. Sehingga kita bisa beli alat bagus, sound system bagus, itu kenapa? 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 Karena identitas. Kamu mengerti identitasmu, kamu mengerti nilaimu, betul tidak? Kita ngerti nih identitas kita itu DNA kita pada saat kita masuk di sini saya bilang apa? Apa ya DNA kita? Pujian dan penyembahan. Mempengaruhi cara beli barang kita enggak? Iya dong. Betul tidak? Kalau nilaimu bukan pujian penyembahan, ini pasti alat ini berantakan. Keyboardnya hilang satu, touchnya nggak diganti-ganti. Ya kan? Senarnya sudah fals nggak pernah diganti. Betul tidak? Kamu datang ke tempat ini karena kamu merasa bahwa penting buat ikut ini. Itu kan nilai. Yang lahir dari apa? Kenapa kau ikut di sini? Karena kamu tim pemuji dan benar gak sih? Nah semakin kamu sadar nih identitasmu seperti apa, semakin kuat nilai yang kau pegang. Tahu gak kenapa orang banyak tidak punya tujuan, gak bisa menentukan prioritas dalam hidupnya, kenapa? Identitasnya tidak pernah jelas. Contoh. Kamu nih pegawai, kamu nih misalkan contoh, kamu ini misalkan kayak profesinya Sandi Badil lah misalkan, kamu ini musisi. Ya, kamu musisi nih. Kepentingannya musisi sama pegawai negeri itu beda. Musisi itu pengen ada alatnya selalu. Ngerti enggak? Waktu dia punya duit 5 juta ini musisi, dia akan beli apa? Tergantung dia pemain apa toh. Pasti dia akan beli alat. Tapi kalau saya PNS, 5 juta, mungkin kita akan beli apa? Udah tabung dulu lah. Benar enggak? Itu kenapa? Dipengaruhi sama identitasmu. Semakin kamu tahu identitasmu siapa, maka nilaimu itu akan semakin kuat. Nah semakin kuat nilaimu, itu yang akan memacu kita itu cara mengambil keputusan. Ya kan tadi saya bilang kan, kalau kamu seorang musisi, pasti kamu akan beli gitar, itu keputusan. Nah kita kaitkan lagi sama Paulus dan Silas. Di ruang keputusan itu, kenapa dia mengambil itu?
Siapa identitasnya dia? Ya anak-anak anak Allah. Dia tahu roh dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Dia tahu identitasnya dengan persis. Siapa saya? Nah, identitas inilah yang akan mengalahkan keadaan sekitarmu. Karena begini, di Alkitab pernah ngomong, mutiara dilempar di dalam kubangan babi yang enak dimakan itu harusnya dia tetap mutiara. Kenapa? Dia tahu dia adalah mutiara. Benar nggak? Makanya saya mau kasih tahu gini ya, kalau kamu mau jelas, kamu mau tepat mengambil keputusan, perjelas identitasmu. Banyak orang salah ngambil keputusan karena dia tidak bermula dari situ. Nah, ruang tengah ini, keputusan ini, kenapa Paulus Silas bisa dengan tepat? Dia tahu dia itu siapa identitasnya di dalam Tuhan. Dia tahu dia itu tidak boleh kalah sama keadaan. Karena kenapa? Keadaan itu Tuhan yang ngatur. Dan dia tahu saya ini anak-anak Allah. Kalau saya tahu saya ini anak-anak Allah, ya kan? Maka keputusan saya harus seperti keputusan Allah sendiri. Nah, itulah yang bikin mereka waktu didera, waktu ada kesulitan, karena mereka sadar mereka ini Allah, mereka ngambil keputusan apa? Berdoa dan memuji. Saya kasih tahu, kalau kamu ada masalah dan kamu tulis statusmu, kemungkinan kamu anak medsos, bukan anak Allah. Betul enggak? Betul. Iya kan? Kalau kita ada masalah, ada konflik, yang kita lakukan pertama bukan berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kamu jangan sampai bukan anak Tuhan. Tapi kamu itu anak-anak media sosial. Salah identitas kita ya kan. Betul apa betul? Masuk di logika ya. Ya, dan keseringan kita jadi anak medsos atau anak Tuhan. Halo? Beler. Beler. Itu seimbang. Jadi saya kalau hari deh, kalau saya sekecil sama Tuhan, saya tampilkan ini. Gini ya. Saya kan belajar ilmu komunikasi. Kita belajar namanya agenda setting teori. Agenda setting itu intinya gini. Agenda setting itu sama framing, dua teori ini, namanya teori framing. Adalah kalau agenda setting itu kamu mau setting orang, pandangan orang ke kamu itu bagaimana? Itu namanya agenda setting. Kamu punya tujuan supaya orang melihat kamu itu seperti apa. Kalau framing itu mirip-mirip 11-12. Jadi teori ini hampir sama. Cuman teori yang pertama itu dipakai di media massa. Sekarang saya mau tanya deh. Waktu kamu update status, sebenarnya kamu status itu buat siapa? Supaya orang berpikir apa? Contoh, saat kamu update status jadi WL. Kan kita banyak tuh, karena kan saya pegang juga akun Golsis ini. Tag dong kak. Sekarang saya mau tanya, waktu kau minta tag itu dan kamu repost di storymu, kamu lagi berpikir apa? Mau fair nih, jujur. Pengen dilihat orang? Itu namanya kamu punya agenda supaya orang melihat kamu sebagai WL. Benar gak? Benar tidak, Hari? Dion? Benar gak? Apa yang mau jadi motivasi kita di situ saat kita repost itu? Apa yang jadi motivasi kita? Kok kayak dalam gitu ya? Loh, iya serius. Apa yang menjadi motivasimu? Karena disitulah kelihatan kamu itu anak Tuhan atau anak medsos. Ya, karena waktu saya dapat teori ini saya langsung berpikir, oh iya juga ya. Enggak usah lah, saya juga kan begitu. Ya kan, pada saat itu kan biasa add to your story. Saya upload juga. Waktu kita begitu itu kita berpikir, kita mau liatin orang nih. Gue lagi khotbah. Kita mau liatin orang nih, gue lagi jadi WL. Siapa yang di sini kalau sudah begitu terus lihat siapa-siapa aja yang sudah ngelihat. Ya mungkin kita perlu cek motivasi kita toh. Betul tidak? Apa sih sebenarnya kita ini? Waktu kita ngetik itu, waktu kita reshare, repost. Yang sekarang kan yang terbaru itu ini ya, reposting ya. Kan ada tab yang baru sekarang di IG sama itu. Reposting kan, tapi dia masuk di dalam akun kita. Bisa tambah, iya kan?
Waktu kita lakukan itu apa? Sebenarnya agenda kita itu apa? Keputusan kita waktu melakukan itu apa? Coba cek-cek lagi lah. Ya kan? Termasuk saya juga ngomong gitu kan, saya sering repost. Gitu. Gak usah begitu deh, coba deh. Seandainya kita bikin status. Contoh. Pernah gak merasa begini? Kita itu gak suka sama seseorang karena kelakuannya. Dia ini gak sadar diri. Tiba-tiba di reels kita, di feed kita, di FYP kita, di beranda kita. Muncul nasihat untuk menasihati orang itu. Apa yang kita lakukan? Pasti repost. Di mana? Paling banter di story. Terus kita pertegas lagi niat kita. Tambah lagi tulisan gitu. Iya nih, saya setuju dengan ini. Orang itu harus begini. Tahu nggak? Kalau kita mau jujur di otak kita, iya kan? Kita lagi mau tembak orang toh? Halo? Apa cuma saya yang begitu? Halo? Loh iya, saya bisa bicara begini karena saya juga melakukan. Tapi betul atau tidak? Iya. Terus agenda kita apa? Nah itu. Kembali lagi saya mau kasih tahu malam hari ini. Apa di? Paulus sama Silas. Dia tahu identitasnya. Dia ngambil keputusan dengan benar. Karena dia ambil tahu keputusan dengan benar, motivasinya saya yakin pasti dia benar. Waktu dia memutuskan dia memuji Tuhan, itu bukan motivasi supaya dia terlihat rohani. Karena kenapa? Dia di penjara di paling dalam. Samping kiri kanan itu semua adalah orang-orang buangan, narapidana. Betul tidak? Nanti kalau baca secara teliti, baca teliti. Yang memuji Tuhan siapa? Paulus dan yang rantainya terbuka siapa? Aneh enggak? Kalau logika kita, ya kan? Kalau logika kita, bisa enggak Tuhan bukakan saja pintunya Paulus, Silas, yang lain tetap terkunci. Bisa enggak? Bisa. Pernah teliti itu enggak? Kenapa kira-kira? Tuhan bukakan semuanya. Dan uniknya, dibukakan semuanya, enggak ada yang lari. Aneh tuh? Benar enggak? Pernah berpikir itu enggak? Kenapa ya dari cerita ini kok aneh? Dia berdoa, yang berdoa siapa? Paulus dan Silas. Gempa semuanya, yang terbuka belenggunya siapa? Semuanya. Kira-kira apa? Menarik loh cerita ini tuh dalam sebenarnya. Saya tuh baca berulang-ulang kali. Serius. Benar enggak? Kenapa kira-kira kok yang terbuka semuanya? Dan uniknya dari kesemuanya enggak ada yang lari tuh. Menarik ya? Cerita ini tuh. Yang menyanyi siapa, yang dibebaskan siapa. Kalau saya jadi Tuhan, yang menyanyi aja lah yang kubebaskan. Orang dia memuji saya kok. Kira-kira, ayo. Hari deh, Dion kira-kira ada tahu kenapa? Ini gini, ini namanya perenungan firman. Ini yang disebut dengan perenungan. Mencari tahu dari apa yang terjadi. Cari anomali di dalam apa yang kita baca. Lalu kita pertanyakan, kenapa sih itu seperti itu? Itu namanya pragmatis. Kita lagi menggali sesuatu. Nah kira-kira kenapa itu terjadi? Kenapa waktu itu terjadi Tuhan hanya bukakan semuanya. Menarik ya. Kalau kamu bisa menginterpretasi ini, tapi interpretasinya itu harus sesuai dengan ayat. Jangan bilang, oh itu kan karena Tuhan murah hati. Iya ada, cuman kan ya terlalu umum toh. Apa kira-kira? Saya bawa kalian untuk, ini juga pertanyaan saya belum bisa jawab, jangan pikir saya tahu jawabannya.
Kan kita begini supaya saya menerima sesuatu dari kalian, kalian juga terima sesuatu dari saya. Walaupun ya ternyata apa yang kita bahas deep banget kan gitu kan, dalam banget kan kita kan. Gitu. Tapi saya pengen, ayo coba kira-kira apa yang... Mungkin saya nggak. Silakan. Elsa. Jadi yang buka apa? Rantainya itu Tuhan Yesus kan? Ya Tuhan lah. Mungkin Tuhan tergerak hatinya dari cara responnya Paulus dan Silas. Tapi kenapa semuanya yang terbuka? Karena di situ yang saya baca, Paulus juga ini kan dia cegah kepala penjaranya untuk tidak bunuh diri. Jadi ya mungkin itu bentuk pengampunan dan kasih. Dan Tuhan tergerak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mengampuni dan mengasihi musuh itu bisa jadi pintu pertobatan dan pemulihan. Mungkin kalau saya itu, Kak. Mengasihi dan mengampuni itu bisa membuka pintu untuk pertobatan, saya setuju. Tapi dalam konteks yang ini nih, itu pasti. Kita buka pintu pertobatan pasti akan ada keselamatan jiwa-jiwa. Kan tadi kita sudah ngomong. Tapi kenapa? Saya belum masuk nilai pragmatisnya. Maksudnya saya belum masuk mengapanya. Tapi kenapa kira-kira semuanya terbuka? Ada ada satu ayat kunci di sana. Coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik di ayat di mana Paulus dan Silas bernyanyi. Ada sambungannya di situ yang kalian harus baca. Apa coba? Bacakan coba ayat itu. Apa coba yang Paulus dan Silas kemudian berdoa dan menyanyi dan apa? Coba bacakan. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Pernah kebayang itu enggak? Apa yang terakhir tadi? Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kenapa terbuka yang lain? Karena mereka mendengar. Itu. Kira-kira waktu dia berdoa, waktu dia menyanyi, apa yang didoakan? Ya pasti orang-orang sekitar situ lah. Ya. Benar nggak? Yep. Itulah kenapa Lukas itu dia teliti. Dia menulis dan mereka semua mendengarkan. Dan ujung-ujungnya apa? Mereka semua juga terlepas belenggunya. Dan itulah kenapa saya bisa yakinkan begini. Itulah kenapa mereka tidak lari. Karena di doa dan di nyanyiin pujiannya Paulus dan Silas ini pasti mereka didoakan. Dan tahu enggak? Waktu mereka didoakan itu bukan hanya mengguncangkan daerahnya, bukan hanya mengguncangkan itu penjara. Itu menggoncangkan hati setiap tawanan yang ada di situ. Amen. Itu menggoncangkan setiap orang. Betul tidak? Betul. Pernah teliti begitu enggak? Itu namanya saya bilang, baca baik-baik semua teliti. Kenapa semuanya dibebaskan? Karena semuanya mendengarkan. Nah kalau semuanya mendengarkan, berarti kontennya, berdoanya Paulus sama Silas ini bukan cuma sekedar berdoa. Saya yakin dia doakan semua orang-orang di dalam situ satu persatu. Pernah gak kita berpikir begitu sih? Pernah gak? Sehingga waktu mereka lepas, saya yakin waktu mereka didoakan nih, orang-orang yang di penjara-penjara itu didoakan. Hati mereka sudah berubah duluan. Benar nggak? Yes. Hati mereka itu dia sudah berubah. Dari yang keras mungkin. Dia tahu bahwa ada Tuhan yang cinta dia. Makanya waktu itu dibukakan sama Tuhan. Ya, Paulus Silas tidak bergerak. Tawaran lain bergerak atau tidak? Tidak, karena mereka hatinya sudah berubah. Jadi doa itu bukan cuma mengubah keadaan. Hati orang juga dia bisa rubah. Hati kita pun berubah. Tapi lu luar biasanya Paulus dan Silas. Saya waktu saya baca ini tuh. Saya kelewatan kata kunci itu. Saya bilang kenapa ya yang berdoa Paulus dan Silas? Kan gak adil tuh. Gue yang berdoa harusnya gue dong yang dibebaskan saja. Tapi begitu saya membaca dan yang lain mendengarkan. Saya mengerti, kita mengerti di situ. Bahwa Paulus juga mendoakan orang-orang sekitar. Dan itu merubah hati mereka. Pada saat hati mereka berubah, itulah jawaban. Kenapa sih semuanya gak keluar? Ya, deep ya. Ya kan? Benar gak? Kenapa sih mereka gak keluar? Kita tahu jawabannya kenapa mereka gak keluar. Kenapa? Karena lewat doa Paulus dan Silas, hati mereka sudah berubah. Nah, ini yang dibilang dengan keputusan yang tepat.
Bukan cuma sekedar benar, tapi betul-betul tepat. Ujungnya apa? Dia menangkan sebuah keluarga, keluarga kepala penjara. Saya mau tanya sekarang, orang di penjara itu tetap di penjara nggak? Tetap di penjara. Tetap di penjara, yang dibebaskan cuma Paulus dan Silas. Tapi saya yakin di penjara itu mereka berubah. Kenapa? Kalau mereka orang jahat, kalau hatinya belum berubah, mereka pasti lari. Ya enggak? Benar enggak? Dari sekian banyak itu mereka pasti lari. Kalau hati mereka belum berubah. Dahsyat ya. Itu kuasa doa. Kuasa doa dan kuasa pujian penyembahan. Tuhan bergerak di sana. Pemulihan jiwa-jiwa. Doakan. Nah pertanyaannya, kita pernah gak doakan orang? Seperti Paulus dan Silas. Orang itu penjahat. Paulus dan Silas itu bukan mendoakan orang baik loh. Mereka mendoakan penjahat. Betul tidak? Yang Paulus dan Silas doakan di situ penjahat. Iya kan? Masalahnya gini, kadang-kadang kita itu doakan orang yang jahat sama kita, kita nggak mau doakan. Didoakan iya, cuman supaya cepat mati atau celaka. Iya kan? Doanya yang jelek-jelek. Tuhan tolong timpakan kecelakaan Tuhan. Biar pulang dia tidak pulang dengan selamat. Ada enggak? Iya kan? Tapi Paulus dan Silas berbeda. Saya yakin apa yang didoakan Paulus sama Silas itu mengubahkan hati orang-orang yang ada di sana. Dan itu yang harus kita lakukan. Pernah enggak kita doakan orang yang nyakitin kita, orang jahat? Orang yang kita anggap jahat. Orang yang sebenarnya orang-orang itu palayak di penjara. Tapi kita doakan mereka. Halo, betul tidak? Pernah gak kita doakan begitu? Gak usah begitu deh. Siapa yang orang, saya kasih tahu ya. Orang yang paling kita anggap jahat. Itu siapa? Menurut Elsa, orang yang paling jahat menurut Elsa itu siapa? Iya, orang sekitarmu tuh. Saya mau kasih tahu, orang yang paling potensi menjahati kamu sampai kau sakit hati itu orang yang paling dekat sama kau. Benar tidak? Orang yang paling berpotensi dan menyakiti kamu, kayak suami istri deh. Siapa yang paling potensi pagi sakit hati banget kalau apa? Istrinya atau suami? Betul tidak? Kamu kalau sama hari tidak baku kenal dekat, hari sakitin kau juga cuek-cuek aja. Tapi coba teman dekatmu. Dilacik kok. Pagar makan tanaman. Apa yang terjadi? Hah? Sakit hati lah. Dijahatin toh. Benar tidak? Nah kalau kayak begitu sekarang saya mau tanya deh. Makanya saya bilang orang yang berpotensi menyakiti kamu itu bukan penjahat. Orang-orang terdekat kita. Apa yang kita lakukan? Doakan dong Kak. Iya tapi doakan apa? Supaya dia celaka. Supaya dia... Pernah enggak kita lakukan itu sih? Anak-anak itu, saya kasih tahu ya, anak-anak yang belum punya menikah, siapa yang paling potensi nyakiti dia? Siapa? Orang tuanya. Betul tidak? Halo? Anak-anak yang belum nikah, kayak Ekel nih, yang paling berpotensi nyakitin kamu itu siapa? Bapakmu, mamamu. Yang kalau mereka sakitin kamu bisa kepahitan banget. Karena rumusnya begitu, semakin kamu dekat sama orang dan orang itu nyakitin kamu akan semakin kepahitan. Betul atau tidak? Ya kan? Iya kan? Saya mau tanya sekarang, pernah gak yang merasa sakit hati banget sama orang tuanya? Pernah tak? Lebih dari sakit hatinya mungkin pacar, kalau ada. Betul tidak Dion? Siapa yang paling nyakitin kamu itu? Pasti jawabannya kita pasti orang terdekat. Orang tua. Kalau bukan orang tua pacar. Kalau bukan suami istri. Pernah gak sih? Pernah gak kita doakan mereka? Halo? Pernah gak dalam ruang keputusan kita doakan mereka? Kebanyakan kita tidak. Coba deh tanya anak-anak. Serius ya. Almost orang yang
konseling dengan saya, mereka punya masalah dengan orang tua. Dan mereka tersakiti oleh orang tua. Kalau anak-anak muda. Dan pagi itu saya tanya, kamu pernah doakan mereka enggak? Pernah Kak, saya doakan yang jelek. Nah, sekarang pagi hari ini nih coba deh kita tanya sama diri kita. Siapa yang orang? Mungkin pemimpin rohanimu, mungkin saya pernah nyakitin kalian. But apakah kalian pernah doakan saya? Halo? Ya kan? Saya mau kasih tahu. Di Paulus ini, waktu dia berdoa dan memuji Tuhan. Orang bilang keadaan apa, no, bukan itu. Yang paling berubah, yang paling besar itulah hatinya orang-orang di situ berubah. Orang yang narapidana yang mau lari, enggak jadi lari. Betul tidak? Dari kejadian ini, bukan keadaan yang dirubahkan yang paling besar, tapi hatinya. Melewati apa? Sarananya apa tadi? Doa. Nah, kalau kita mengubahkan hati orang, pernah gak kita doakan orang tersebut? Siapa sih? Orang tua kita, adik kita, saudara kita. Pernah gak kita doakan dia? Atau kita nyumpain dia? Ya, itu ya Elsa ya. Dari bahannya Elsa saja kita bisa sampai sedip itu kan begitu. Ya enggak? Luar biasa kalian ini. Hari deh apa kok? Dapat apa hari deh? Kalau ada lagi yang mau disampaikan? Kan kita mulainya 1,5 jam yang lalu. Ya kan? Betul gak sih? Ya enggak? Ya dari cerita itu banyak yang kita dapatkan ya. Ujungnya adalah kemenangan sebuah keluarga. Tapi jujur aja itu bukan sebuah keluarga. Satu kompi narapidana berubah hatinya. Karena apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ya, kita percaya Roma 8 ayat 28 terjadi. Saya yakin di situ Paulus menyadari bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Waktu mereka didera, waktu mereka gak balas, mereka gak ngapa-ngapain. Tapi dia tahu Allah bekerja. Waktu mereka dimasukkan dalam penjara, tempat yang terdalam, mereka tetap tahu Allah bekerja. Itu yang kedua, karena mereka tahu Allah bekerja, makanya mereka punya keputusan. Di ruang keputusannya dia tidak memilih mengumpat. Apa yang dia lakukan? Berdoa dan memuji Tuhan. Karena dia tahu Allah turut bekerja. Identitasnya mereka tahu siapa diri mereka. Yang kedua, mereka tahu Allah turut bekerja. Betul tidak? Makanya dia, ya sudahlah. Mau apapun yang terjadi. Itulah kenapa mereka kuat dan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah kita kalau punya, ada lagi satu, cuma saya lupa apa. Nanti mungkin hari Minggu Roh Kudus ingatkan. Gitu ya. Tapi sepanjang yang saya tahu, kalau Allah turut bekerja, berarti pekerjaan itu tidak main-main. Ya. Dan saya kan begini. Aduh saya mau bersin tapi enggak ini. Ya. Saya mau kasih tahu nih. Ada catatanku di sini kayaknya. Oke, ntar ya. Catatanku mana ya? Yang ketiga, oh ada ini yang ketiga nih catatanku ternyata. Yang ketiga, kenapa
Kan tadi identitas, kemudian apa namanya tadi? Allah turut bekerja ya. Yang ketiga, dia tahu bahwa Paulus pernah nulis begini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Bukan dulu 2 Korintus 4 ayat 17. Apa? 2 Korintus 4 ayat 17. Bacakan hari dek. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Dia tahu ada sesuatu yang nilainya jauh lebih kekal ketimbang apa yang mereka alami. Artinya gini, perspektif mereka itu selalu berbicara tentang kekekalan. Bukan bicara sesuatu yang fana. Nah, orang yang punya 3 hal ini, perspektifnya mereka selalu berbicara kekekalan. Mereka tahu identitas mereka. Mereka tahu Allah terus bekerja. Makanya mereka itu menjadi orang yang memiliki respon yang tepat. Bukan cuma sekedar benar. Ya, Allah memberikan sesuatu yang kekal. Ya, benar gak sih? Ya. Halo? Nah, ini yang penting buat kita semua juga. Saat kita mengambil keputusan, pahami identitasmu. Yang kedua, kalau kamu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ingat, Allah turut bekerja. Ya. Yang ketiga, miliki perspektif kekekalan. Simpelnya begini, perspektif kekekalan itu begini. Saya aplikasikan ya, perspektif kekal itu bukan berpikir surga, bukan. Perspektif kekekalan itu artinya kamu berpikirnya panjang. Ngerti maksudnya ya? Berpikir panjang itu gini, contoh, kita nih diserempet orang, marah. Benar gak? Misalkan di jalanan nih, diserempet orang marah. Orang yang punya perspektif kekekalan, dia akan tahu nih, kalau saya marah di sini di tengah jalan, bikin orang macet. Kalau bikin orang macet, gue malah bisa dimaki-maki. Nah itu namanya orang yang berpikir punya kekekalan. Dia berpikirnya panjang. Ngerti tidak maksudku? Ya. Paulus sama Silas ini pikirannya panjang. Karena dia berpikir mengenai sesuatu yang kekal. Dia tahu bahwa penderitaan yang dia alami sekarang itu mendatangkan apa? Kemuliaan yang jauh lebih besar. Nah pernah gak kita berpikir dengan model yang sama? Kamu ngalah sedikit, tapi nanti kamu menang di ujungnya. Pernah berpikir begitu? Itu namanya punya perspektif kekekalan. Nah kebanyakan kita itu kalau pikirannya pendek, ini dibilang pikirannya pendek, hanya mau sekarang saja enaknya. Mau langsung enaknya, tapi tidak pernah berpikir kekekalan. Kalau bahasa saya sih gini, cara berpikirnya itu tidak komprehensif. Tidak menyeluruh. Banyak loh orang kayak begitu. Makanya ambil keputusan salah. Berpikir, pokoknya harus sekarang. Pokoknya saya maunya sekarang, ini sekarang. Tapi dia tidak punya perspektif. Nah biasanya begini. Sama seperti kalau kita naik tangga. Kalau kita di lantai 1 sama di lantai 30. Apa yang kita lihat di lantai 1, beda enggak sama di lantai 30? Bedanya apa? Di lantai 30 melihatnya jauh lebih luas. Jauh lebih jauh. Tapi kalau di lantai 1 bisa enggak kita lihat gedung yang ada di seberang jalan? Enggak bisa. Tapi kalau kita di lantai 30, kita bisa lihat gedung yang bukan lagi seberang jalan. Gunung pun bisa kita lihat mungkin. Atau mungkin gedung yang lain, atau bahkan kalau kita dari atas, kendaraan yang lewat di gang sebelah pun kita bisa lihat. Itu maksudnya perspektif kekekalan itu begitu. Berpikir panjang. Nah saya menuntut begini semuanya ya. Paulus sama Silas itu punya ini. Makanya waktu pintu-pintu terbuka dia bilang begini.
gue harus pikir panjang nih. Gue keluar, dia mati nih. Gue gak keluar, dia hidup bahkan bisa diselamatkan. Ini namanya berpikir kekekalan. Nah dia tuntut, Tuhan itu mau kita, malam hari ini kita berbicara. Ayo yuk kita mikir panjang yuk kalau sebelum kita melakukan sesuatu. Berpikir baik, panjang. Gitu loh. Berpikir tentang perspektif kekekalan. Jangan cuma kita nikmati saja sekarang yang enaknya. Tapi kita tidak pernah mau berpikir panjang. Itu maksudnya perspektif kekekalan. Mau dalam usaha, mau dalam kuliah, mau dalam pekerjaanmu. Mungkin Ekel emosi banget nih sama atasannya. Berpikir panjang. Kenapa? Kamu marah nih, sekarang marah. Kamu maki-maki dia, besok pecat udah. Mau makan apa? Tapi kalau kamu punya perspektif kekekalan, kamu tahu maki-makinya itu ya sudah, terima aja. Ampuni. Kalau orang punya perspektif kekekalan gitu. Ampuni, selesaikan masalah, selesai. Nggak perlu simpan dendam. Besok kamu masih bisa kerja lagi dengan enak. Tapi kalau orang nggak punya perspektif kekekalan, dia orang emosian. Impulsif, bilangnya apa? Impulsif sama apa? Reaktif. Ambil keputusan cepat ini apa-apa. Nah, itu orang yang tidak punya perspektif kekekalan. Gitu. Akibatnya apa? Dia hanya berpikir sampai di situ, tapi dia tidak berpikir panjang sampai ke belakang. Gitu. Ya. Orang yang punya perspektif kekekalan punya ciri-ciri itu. Oke? Ada lagi yang mau tambahkan? Silakan kalau ada mau tambahkan. Dion dari tadi belum ngomong, kok terlalu banyak merenung Dion. Sudah keluarkan sekarang kalau mau dikeluarkan. Apa yang kamu mau keluarkan silakan Dion. Mic-mu jangan dipegang terus. Dipakai ngomong. Silakan Dion. Gimana yang lain silakan kalau mau disampaikan lagi. Tapi satu hal yang malam hari ini mungkin saya yakin kita semua belajar banyak ya. Kita belajar banyak cara kita berpikir, kita belajar. Saya juga waktu baca cerita ini umum sekali. Orang sudah sering khotbahkan, orang sudah sering sampaikan ya kan. Intinya pujian penyembahan itu dahsyat lah. Cuman saya tahu sebenarnya cerita itu lebih daripada ini. Waktu kita baca baik-baik, kata demi kata, ayat demi ayat. Itu seolah-olah, serius, waktu saya baca ini, seolah-olah Tuhan ngomong, ini begini loh, ini begini loh. Kenapa begini? Ini loh, ayat ini loh. Makanya saya yakin sharing kita dahsyat malam hari ini. Amin. Nah saya yakin sharing ini juga kita mengubah hidup kita. Mengubah cara berpikir kita. Mengubah cara kita memanfaatkan media sosial kita. Mengkoreksi hati kita. Ya kan? Oke. Gatal sekali ya. Oke, kita nyanyikan sebuah pujian. Delta. C, sorry. Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan kasih-Mu limpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru. Amin. Dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Akan besar setia-Mu, besar setia-Mu, akan besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik dalam kehidupan kami ucap syukur dan terima kasih karena pagi hari ini kami belajar banyak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan apa yang kami sharing malam hari ini memperkuat iman kami, mengetahui identitas kami di hadapan-Mu, berpikir kekekalan Tuhan, membuat kami dapat mengambil keputusan dengan tepat. Bukan hanya sekedar mengambil keputusan dengan benar, tapi dengan tepat. Dan kami yakin saat kami mengambil keputusan dengan tepat, jiwa-jiwa akan dimenangkan. Oleh karena itu kami butuh persekutuan terus dengan Roh Kudus-Mu, karena firman Tuhan berkata, Roh-Mu yang mengetahui apa isi hatimu. Dan kami yakin saat kami dipenuhi Roh Kudus-Mu, keputusan kami juga akan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan, Bapa yang ada dalam sorga, terima kasih buat penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan yang malam hari ini kami rasakan. Kami merasa dibaharui, kami merasa dibenarkan. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang mungkin belum bisa bergabung pagi hari ini, yang mungkin mereka dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini mereka dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan kuatkan. Yang saat ini dalam beban berat, Tuhan berikan pertolongan. Yang saat ini menghadapi pintu-pintu yang tertutup, Tuhan bukakan. Dan biarlah Tuhan beracara dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Anugerah-Mu besar untuk setiap kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami. Yang menjadi doa kami, sambut sempurnakan Tuhan
Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Yesus yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin.